Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-11 musim kedua dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan sesuatu dulu. Jadi, saya sebenarnya sangat berterima kasih karena banyak yang mengumpulkan atau menyerahkan soal yang ditemukan ke dalam Google Form yang saya miliki, dan saya sangat mengapresiasi semua respon yang sudah diberikan oleh para penonton. Tetapi satu hal yang harus dicatat adalah di sini saya hanya sendirian dan saya melakukan atau membuat video ini karena memang saya suka melakukannya. Ini bukan pekerjaan saya juga tidak punya tim atau banyak orang untuk menyortir soal, mengerjakannya, mengecek, dan juga saya bukan orang yang sangat berpengalaman seperti dosen atau guru bimbel yang ya bisa mengerjakan soal-soal seperti ini dengan mudah. Bahkan saya baru saja UTBK tahun lalu gitu. Jadi mungkin teman-teman yang menonton banyak yang jauh lebih berpengalaman dari saya sendiri. Jadi di Google Form saya akan meminta untuk orang-orang yang ingin memberikan soal itu menyantumkan juga sumber soalnya supaya ketika saya nanti melihat dari sumber-sumber soal tersebut apakah memang dari suatu tempat yang resmi atau dari media sosial secara acak. Jadi nanti saya bisa lebih mempertimbangkan mana yang lebih diprioritaskan, dan juga ketika mungkin saya nanti mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tetapi sumbernya resmi, berarti di situ saya bisa cukup yakin kalau yang tidak kompeten saya, bukan ada kesalahan dari soal tersebut. Dan juga untuk pengumuman berikutnya, ini video dibuat saat Hari Raya Idul Fitri, jadi bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin, semoga Hari Raya Idul Fitrinya bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita akan ke soalnya terlebih dahulu. Ini juga soal yang pastinya dikirimkan oleh pelanggan bernama anonim, jadi kita akan lihat apa yang ingin dia katakan. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Walaupun untuk merespons terima kasih tersebut saya harus mengatakan di soal kali ini saya banyak yang kurang yakin, dan juga itu kenapa saya ingin mengajak kepada semua teman-teman kalau misalkan ada ide atau jawaban yang lebih tepat bisa langsung komentar dan juga membantu teman-teman yang lain. Dan pastinya kalau memang di soal ini ternyata saya salah total, nanti saya akan revisi dan buatkan soal yang baru. Oke. Jadi kita langsung masuk ke soalnya. Seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian menggunakan labu Erlenmeyer yang ada pada gambar berikut. Terus hasil penelitiannya itu berupa cairan disinfektan yang ditaruh dalam labu Erlenmeyer hingga memenuhi leher. Jadi ini penuhnya itu sampai memenuhi leher ya. Dalam rak penyimpanannya terdapat sekitar 200 sampel disinfektan, dan juga sebelum dapat digunakan, cairan disinfektan yang ada di dalam labu Erlenmeyer ini harus dicampur dengan air. Perbandingan air dan disinfektan itu 1:2. Untuk soal pertama, kapasitas maksimal labu Erlenmeyer tersebut berapa? Oke. Kapasitas maksimal berarti tadi ya, hingga memenuhi leher labu, dan juga yang ditanya kapasitas maksimal. Ini saya akan buat gambarnya aja ulang di sini, dan dia itu sebenarnya memiliki dua bagian, dua bentuk atau dua bangun ruang. Yang pertama itu yang di bagian atas ini ya, dia berbentuk tabung, dan juga yang di bawah sini itu semacam kerucut tapi nggak nyampe lancip di atas, dia seperti kerucut yang terpotong. Namanya adalah kerucut terpancung. Dan itu nanti kalian untuk detailnya bisa lihat di internet juga ya. Berarti di sini kita punya tabung dan punya kerucut terpancung. Oke, kita akan hitung satu-satu dulu untuk masing-masing bangun ruang ini, volumenya berapa, supaya nanti kita bisa mengetahui kapasitas maksimal. Berarti kita akan mencoba dari tabung dulu. Tabung sudah pasti ya, untuk volumenya pi R kuadrat kali T. Ini juga sudah kita sering pelajari. Untuk R-nya itu kan berarti yang R2 ini ya, 2 cm, dan untuk T-nya adalah 4 cm. Jadi di sini nanti 2 kuadrat adalah 4 kali 4, 16, atau untuk volume tabung itu 16 pi cm kubik. Oke, itu cukup untuk volume tabung. Sekarang kita tukeran, kita akan ke kerucut terpancung. Memang untuk bentuk kerucut terpancung ini kurang sering ya ditemukan, dan dia juga bagi beberapa dari kita memang kurang familiar. Tapi untuk rumusnya sendiri adalah sepertiga pi kali T, cuman untuk jari-jarinya itu ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar itu berarti yang di bawah, yang lebih besar pastinya, dan yang kecil itu yang 2 ini. Oke, karena tingginya adalah 12, kita langsung masukkan saja tingginya. R besar adalah 5 dan R kecil adalah 2. Ini kalau kita hitung jadinya 25, 10, dan 4. Kalau kita hitung lagi
tadi saya coret aja ya 3 sama 12-nya jadi pi kali 4. Ini kalau ditambah hasilnya 39, kalau dikali 156, atau untuk kerucut terpancung itu 156 pi cm kubik. Berarti sekarang kita tinggal menghitung berapa volume Erlenmeyer. Berarti tabungnya tadi ditambah dengan kerucut terpancung. Volume tabung kita sudah punya 16 dan kerucut terpancung itu 156 pi. Artinya 172 pi cm kubik. Dan jangan lupa cm kubik itu ke mililiter sama ya. Konversinya itu sama persis, jadi langsung diganti aja jadi 172 pi ml. Untuk nomor 1 ini sebenarnya masih cukup mudah dan saya cukup yakin. Tapi peringatan untuk nomor-nomor berikutnya saya akan sedikit tidak yakin dan meminta bantuan teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang lebih baik. Oke, tinggi labu Erlenmeyer yang terpakai jika terisi sepertiga dari kapasitas maksimal itu berapa? Nah, ini saya sudah coba beberapa cara dan ternyata tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, jadi mohon maaf. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan bahwa jawaban saya setidaknya masuk akal dan bisa diterima. Oke, jadi terisinya itu sepertiga dari kapasitas maksimal ya. Berarti ini saya buat dulu lagi Erlenmeyer-nya, dan yang ingin saya pakai di sini adalah bagian kerucut terpancungnya aja, bagian bawahnya. Jadi nanti kerucut terpancungnya ini saya mau lanjutin terus sampai ke atas. Nah, berarti yang kita harus lakukan di sini adalah menentukan tinggi sisanya itu berapa. Oke, kalau dari 5 ke 2 itu butuh 12 cm, dari 2 ke 0, ya kan, kalau di pucuk di puncaknya ini adalah 0 cm, itu butuh berapa cm? Logikanya adalah seperti ini. Dari 5 ke 2 itu butuh 12, berarti dari 2 ke 0 butuh berapa? Kita bisa pakai perbandingan, berarti 5 kurang 2 itu 12, 2 kurang 0 itu X. Ini jadinya nanti 3, ini jadi 2, dikali silang aja ya, 3X sama dengan 24, X-nya nanti jadi 8, berarti bagian sini itu 8. Dan karena ini ada 8 dan ada 12, berarti tinggi total kerucut yang sudah kita lanjutkan sampai puncaknya itu nanti jadi 20 cm. Oke, jadi nanti jawaban yang akan kita dapatkan adalah seperti ini. Ya, karena volume yang terisi cairan itu sepertiga volume total atau 172 pi, udah kita dapatkan di soal sebelumnya, dikali sepertiga, berarti nanti 172 pi per 3. Nah, atau 87,3 pi. Maksudnya apa? Kita coba bandingkan dulu. Bagian kerucut terpancung yang di bawah tadi, itu kan volume bagian bawahnya ya. Dia itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan angka ini. Ternyata dia lebih besar. Artinya apa? Artinya nanti cairan itu tidak akan melebihi bagian bawah dari Erlenmeyer ini. Begitu. Jadi ya anggap kasarnya ada di sini ya. Maaf, gambarnya jelek. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, semoga sampai sini tidak bingung. Jadi nanti cara kita menyesuaikan dengan pilihan jawabannya adalah anggap tinggi, ya kan, tinggi labu yang terpakai itu jawabannya. Totalnya adalah 20 cm, berarti daerah sini itu adalah bagian A. Jawabannya adalah 20 dikurang A. Nah, makanya nanti kita akan memiliki 20 kurang sesuatu. Sesuatunya atau tinggi dari A inilah yang harus kita cari. Seperti itu. Mungkin ada yang punya cara yang punya cara yang lebih gampang, nanti bisa beritahukan saja. Soalnya ini juga menarik ya, soalnya saya udah cari di internet, tapi ternyata nggak ada sumber yang membantu sama sekali gitu. Mungkin saya yang cupu nyarinya. Oke. Berarti sekarang kita nyari dulu ya volume masing-masing bagian. Tadi kita udah tahu volume cairan itu 172 pi per 3, berarti yang langsung kita catat aja. Nah, volume total dari keseluruhan kerucut ini. Volume kerucut itu sepertiga kali pi R kuadrat kali T. R-nya adalah 5, T-nya adalah 20. Berarti ini nanti 25 kali 20 atau 500. 500 per 3 pi. Langsung kita catat. Dan juga yang terakhir adalah volume dari A. Berarti volume dari A tinggal volume total dikurang dari volume cairan. Atau 500 per 3 pi dikurang 172 per 3 pi. Hasilnya 328 pi per 3. Kita catat juga. Berikutnya, kita mencari nilai dari tinggi A dengan perbandingan volume. Nah, ini mungkin akan sedikit membingungkan, jadi akan saya
cantumkan aja ya. Nanti di sebelah kanan atas itu akan ada video yang menjelaskan cara mencari sesuatu nilai dari perbandingan perbandingan volume dua kerucut yang sebangun. Karena kalau kita lihat A, ya kerucut yang bagian A ini dibandingkan dengan kerucut yang total itu mereka sebangun ya. Jadi kita bisa menentukan tinggi dari A berdasarkan perbandingan volumenya. Oke. Jadi RA itu kita bisa buat, maaf, ini sepertiga pi-nya dicoret dulu ya. Nah, RA dan TA itu kita bisa buat R total dikali K. Maksudnya adalah karena RA ini lebih kecil daripada total, berarti nanti dia ada pengalinya. Ada suatu pengali yang membuat dia nanti sama dengan R total. TA pun begitu, berarti nanti T total dikali K. Pokoknya kalau kalian ingin yang lebih detail, nanti ada di video yang saya cantumkan itu ya. Ini nanti di kuadrat, jadi R total kuadrat kali K kuadrat, berarti R total sama T total lah bisa dicoret. Kita sisa K kuadrat kali K, berarti K pangkat 3. Nah, VA per V total itu K pangkat 3. Kita tinggal nyari K-nya berapa. VA-nya tadi kita udah tahu, 328 pi per 3, dan untuk V total 500 pi per 3. Pi per 3-nya dicoret, sisa 328 per 500. Ini kita pindahkan aja ya pangkat 3-nya jadi ke sebelah sana. Nah, ini saya juga bingung nanti gimana cara kalian bisa menghitung dari pangkat 3 ini. Tapi kalau caranya sih, cara saya nanti 500 ini dibuat jadi 125, karena 125 diakarkan 3 itu nanti adalah 5. Tapi pokoknya ini dengan cara mengakarkan 3, kalian akan mendapatkan hasil akar pangkat 3 dari 82 per 5. Nah, sekarang mencari nilai tinggi A berapa? Tinggi A tadi kan udah kita ketahui ya, TA sama dengan T total dikali K. T totalnya adalah 20, K-nya adalah sekian. Dan kalau kita coret 20 sama 5-nya, kita dapat 4 kali 82 akar diakarkan 3. Jawabannya 20 min A berarti 20 min tinggi A berarti 20 min sekian. Jadi apakah jawabannya ini? Saya nggak tahu. Berarti yang paling mendekati itu adalah 86. Tapi saya akan jelaskan juga beberapa hal kenapa mungkin jawaban ini setidaknya masuk akal gitu. Pertama, saya coba dulu ya, gimana kalau kapasitas maksimal itu bukan 172 pi, tapi 156. Berarti ini kita cuman ngitung bagian bawah, nggak sampai leher, walaupun tadi cara menentukan apakah Erlenmeyer itu penuh atau tidak itu sampai leher labu gitu. Tapi ya udah, anggap volume cairan sekarang 156 pi per 3, jadi kita cuman pakai yang di bagian bawah. Nanti VA dengan rumus yang sama akan mendapatkan 344, dan dengan rumus perbandingan yang sama, K akan mendapatkan akar 86. Berarti di sini juga nanti jadi 86, berarti nanti jawabannya jadi 86. Apakah berarti jawabannya adalah B? Nah, saya juga nggak tahu. Ya, ini saya kasih tanda tanya aja. Dan mungkin untuk yang mengirimkan soal bisa juga untuk mengonfirmasi apakah ini benar atau salah. Tapi begini, setidaknya saya ingin mengonfirmasi ya bahwa jawaban B ini nggak terlalu jauh, walaupun mungkin belum tentu benar. Jadi gini, anggap Erlenmeyer itu bisa nampung volume yang sama dari atas sampai bawah. Maksud saya adalah Erlenmeyer itu anggaplah tabung atau bentuk lain, di mana bagian bawah sama bagian atasnya ini bisa nampung kapasitas yang sama. Anggap di bagian ini tuh 100, berarti 100, 100, 100, 100, 100 sampai atas. Gitu ya. Artinya tinggi cairan itu maksimal setidaknya harus 16 dibagi 3. Benar kan? Nah, berarti harus 5,33 cm. Itu yang paling maksimal banget ketika Erlenmeyer itu bisa nampung jumlah yang sama dari atas ke bawah. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Erlenmeyer itu kan bagian bawahnya bisa nampung lebih banyak volume. Ya kan kalau kita lihat makin ke atas tuh makin kecil, makin sempit. Artinya nanti tingginya pun akan makin pendek. Begitu, semoga nggak bingung ya. Tapi seperti itu logikanya. Artinya tinggi cairan maksimal itu pasti kurang dari 5,33 cm. Yang ingin saya tekankan adalah dari jawaban A sampai E, kalau misalkan kita lihat di sini, yang ada di bawah 5,33 itu hanya nomor B dan pilihan D. Jadi setidaknya pilihan kita cuma antara B atau D, dan ya untuk sampai sini saya masih kurang tahu sih yang mana yang lebih masuk akal untuk
dipilih gitu, tapi berdasarkan percobaan yang saya lakukan, mungkin jawabannya di sini B, mungkin. Ya, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang menginginkan jawaban yang memuaskan atau yang final, saya belum bisa memberikannya di video yang ini. Dan saya mengundang semuanya untuk ya memberikan jawaban yang lebih baik. Siapa tahu saya memang sangat-sangat salah. Dan yang membuat saya skeptis dengan nomor sebelumnya adalah sebenarnya nomor yang ini. Karena nomor ini sebenarnya cukup mudah. Nomor ketiga, jika isi labu Erlenmeyer yang diisi hingga volume maksimal ini dituang ke wadah berbentuk tabung dengan radius 4 cm, berarti tinggi tabungnya itu nanti berapa? Nah, ini kan berarti kita tinggal cari ya, mencari tinggi tabung sama PR kuadrat kali T, dan tadi V tabung akan menjadi V Erlenmeyer. V Erlenmeyer kalau kita sampai leher, itu adalah 172 pi mililiter. Jadi ini nanti 172 pi, R-nya adalah 4, dan kita tinggal mencari tinggi. 4 dikuadratkan itu 16, maaf, ini pi-nya dicoret dulu. 4 dikuadratkan itu 16, ini nanti ditukar aja ya. Terus nanti 16 pindah jadi bagi, 172 bagi 16 itu 10,75 cm. Nah, nggak ada lagi jawabannya. Jadi, inilah soal yang membuat saya skeptis dengan keseluruhan soal cerita ini. Apakah memang ada kesalahan atau ketidaktepatan pada pilihan jawaban? Jadi untuk yang ini jawabannya F, tapi lagi-lagi kalau misalkan kita coba eksperimen, anggap ya volume tabungnya itu 156 pi, bukan 172, jadi kita cuman nggak ngisi sampai lehernya, berarti R 156 sama dengan 4 kuadrat. Pi-nya dicoret, ini 16, kalau kita bagi adalah 9,75. Jadi apakah jawabannya A 9,75? Itu saya juga kurang tahu. Mohon maaf. Oke, jadi kita langsung ke soal berikutnya aja. Dan setidaknya untuk kali ini nggak ada pilihan jawaban ya, jadi kita bisa bebas untuk menentukan jawabannya. Jadi sekarang anggaplah ada petugas yang mengambil 70 sampel cairan dan dicairkan dengan air sebanyak P mililiter. Jika setiap labu Erlenmeyer terisi maksimal, nilai P adalah berapa? Ini juga sama ya. Kita tinggal mencari dulu volume maksimal dari volume total dari disinfektan tersebut. Terus nanti kita tinggal pakai perbandingan untuk mencari berapa sih volume dari air yang dibutuhkan. Oke. Jadi ya, kita perbandingannya ini dan kita membutuhkan 70 sampel. Berarti mencari total cairan itu tinggal volume tabung Erlenmeyer maksud saya, itu berarti dikali 70, berarti 172 pi kali 70, ini nanti 12040 pi. Ini cairan total disinfektan dari 70 sampel labu Erlenmeyer. Mencari P tinggal dengan perbandingan air dan disinfektan, berarti P dibagi perbandingan dari air dan juga jumlah disinfektan per perbandingan disinfektan. Untuk jumlah disinfektan kita sudah dapat 12040, perbandingan air itu 1, perbandingan disinfektan itu 2. Ini P per 1 kan sama aja ya. P 12040 pi dibagi 2 itu adalah 6020 pi mililiter. Jadi setidaknya untuk nomor terakhir itu jawabannya. Dan lagi-lagi mohon maaf untuk soal yang sangat tidak memuaskan bagi yang mengirimkan atau merasa mengirimkan atau bahkan tahu tentang sesuatu dari soal ini, silakan koreksi saya, dan kalau memang saya salah total, saya akan mengunggah ulang video yang baru. Tapi untuk sekarang, saya rasa cukup. Semoga tidak banyak yang kebingungan, tapi pastinya kalau banyak yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih bagi yang masih setia menonton, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.